sudah siap memuji Tuhan kan? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari terbit matahari. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami ke sekolah minggu GKKA Donggala, sekolah minggu Yosua, boleh beribadah sekolah minggu lagi. Kami menyerahkan semua ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dari pertama sampai selesai, dan ajar kami untuk duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti setiap acara ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau terus memuji Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi pakai gerakan ya. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Puji
sukanya setiap hari. Dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, dalam sukanya setiap hari. Dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, dalam sertanya setiap hari. Dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita bersama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus setia untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Laus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami mengerti. Lo seramlan yang menyampaikan firman Tuhan, urapi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentu baik semuanya. Sekarang saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Lo seramlan mau bercerita tentang percaya Yesus, hidup harus berguna. Percaya Tuhan Yesus, hidup harus berguna. Nah, kisahnya demikian. Ada seorang yang bernama Filemon. Ya, Filemon. Dia itu orang yang kaya sekali. Rumahnya besar. Harta kekayaannya melimpah. Dan dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rumahnya yang besar biasa dipakai untuk berbakti, beribadah, bersekutu oleh orang-orang yang seiman pada waktu itu. Filemon juga biasa membantu, menolong saudara-saudara seiman yang lain yang membutuhkan. Orang mengenal Bapak Filemon sebagai orang yang baik. Bapak Filemon itu sendiri adalah rekan daripada Rasul Paulus. Rekan kerjanya. Paulus biasa datang ke rumahnya melayani. Paulus biasa dibantu, ya, ditolong oleh Bapak Filemon ini.
Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang bernama Filemon ini, dia rupanya pada waktu itu punya seorang budak, ya, namanya adalah Onesimus. Onesimus namanya. Onesimus menjadi budak di rumahnya, harus bekerja siang, malam, pagi, petang, ngepel, membersihkan perabot, mengurusi kebun-kebun, mengurusi kambing domba yang ada. Onesimus hari-hari harus bekerja seperti itu dan hanya dapat makan saja, tidak pernah mendapatkan upah, hanya dikasih makan karena dia adalah seorang budak. Nah, karena hari-hari seperti itu, dia rasa tidak nyaman. Dia kepingin bebas seperti orang lain yang bekerja dapat uang, bekerja bisa beristirahat dengan enak. Karena itu, Onesimus pada waktu itu akhirnya dia melarikan diri dari rumahnya Bapak Filemon. Dan waktu dia melarikan diri keluar dari rumah Bapak Filemon, Onesimus si budak ini, dia sempat mencuri barang yang berharga milik Bapak Filemon. Dibawa lari dan dia lari ke tempat yang dianggap sudah jauh. Waktu itu Onesimus akhirnya sampai di kota namanya Roma. Dan ketika dia berada di kota Roma, rupanya dia mendengar bahwa di kota Roma itu Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga secara diam-diam, pelan-pelan, Onesimus ini mengunjungi Rasul Paulus yang berada di penjara. Paulus yang pekerjaannya memberitakan Injil tidak disuka oleh pemerintah, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dan waktu itu yang mengunjungi adalah Onesimus. Ketika bertemu dengan Bapak Paulus atau Rasul Paulus ini, Onesimus dinasehati, Onesimus diajarkan firman Tuhan, sehingga Onesimus pada waktu itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dia mengaku dosa, dia mengaku bersalah, sehingga Paulus pada waktu itu pada akhirnya membimbing dan membimbing. Paulus terus menasehati sehingga seorang Onesimus ini akhirnya dia benar-benar bisa berubah dari waktu ke waktu. Hidupnya dulu tidak berguna bagi banyak orang karena dia jahat, mencuri, melarikan diri. Hidupnya dulu tidak berguna. Tapi ketika bersama-sama dengan Paulus memberikan nasihat yang benar dan membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Onesimus ini hidupnya berguna sekali. Dia pekerjaannya sekarang membantu Paulus dalam berbagai kegiatannya. Membantu, dia disuruh menulis, dia disuruh mengantar surat, dia disuruh mencuci dan yang lainnya. Pokoknya dia membantu Rasul Paulus. Dan lama dia bersama-sama dengan Paulus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, disitulah Onesimus ini berubah betul hidupnya. Dulu hidupnya tidak berguna, tapi sekarang dia benar-benar berguna sekali. Sampai Rasul Paulus menganggap bahwa Onesimus itu adalah anaknya yang sah,
yang didapat di penjara Roma pada waktu itu. Paulus sangat sayang sekali dengan Onesimus ini. Onesimus di tempat ini bekerja dengan rajin, bekerja dengan sepenuh hati, membantu, menolong Rasul Paulus dalam pelayanan yang ada. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya karena Onesimus ini sudah sadar akan kesalahan-kesalahannya. Onesimus kepingin pulang atau kembali ke rumah Bapak Filemon tadi. Dan sebelum dia berangkat, Paulus itu menulis surat yang intinya supaya Filemon dan teman-temannya, keluarganya menerima Onesimus ini bukan lagi sebagai budak, tapi menerimanya sebagai saudara. Kenapa seperti itu? Karena Paulus sudah melihat perubahan yang besar di dalam diri Bapak Onesimus ini. Dan Onesimus memang dulu tidak berguna, tapi sekarang Onesimus ini berguna sekali, baik bagi Paulus maupun bagi banyak orang yang ada pada waktu itu. Itulah sebabnya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah mengasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita harus berguna. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita jahat seperti Onesimus. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berubah. Kita harus benar-benar berguna bagi banyak orang. Bagaimana berguna di tengah-tengah keluarga? Nah, adik-adik, supaya berguna, bermanfaat di tengah-tengah keluarga, sebagai anak harus dengar-dengaran papa, mama. Sebagai kakak, jaga adik. Sebagai adik, hormati kakak yang ada. Supaya kita berguna, harus dengar-dengaran, harus membantu, rukun di rumah yang ada. Saya pikir kalau seperti itu, orang tua akan senang ketika melihat anaknya hidup seperti itu. Berguna sekali. Supaya berguna, adik-adik juga harus belajar. Pelajaran-pelajaran di sekolah, pelajari dengan seksama. Supaya apa? Nanti tambah pintar, banyak ilmunya, sehingga berguna dan menjadi kebanggaan bagi keluarga atau papa mama yang ada. Adik-adik, supaya adik-adik berguna di gereja, adik-adik juga harus rajin berbakti, baik secara online seperti ini, atau nanti ibadahnya dibuka secara langsung di gereja. Harus rajin. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita memang harus berubah seperti itu. Rajin berbakti, rajin berdoa, rajin ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja ini. Lo senang melihat ada anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa MC, bisa singer, bisa ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan. Semuanya itu berguna bagi gereja ini. Dan adik-adik supaya berguna bagi teman-teman di tengah-tengah masyarakat. Bantu teman-teman, rukun dengan teman-teman, bersahabat dengan teman-teman yang ada. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat kita harus berguna. Jangan sampai sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada gunanya. Ketika kita berguna, maka orang lain senang dengan kita. Ketika kita tidak berguna, orang tidak senang dengan kita. Itulah ceritanya pada hari ini, dan terambil dari kitab
Filemon. Ya, nanti adik-adik baca di dalam kitab Filemon. Hanya satu pasal. Dan hari ini Loster Ramlan mengajak kita membaca ayat hafalannya yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, kita hafalkan bagian yang di tengah, ya, bagian B dari kata tetapi. Ya. Loster mau bacakan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi bagian di tengah saja ini. Roma 12 ayat 2 bagian B. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita tahu kehendak Allah, kita melakukannya, hidup kita akan berguna. Jadilah anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati kita semuanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak yang sudah percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kiranya membuat kami hidup di dalam Tuhan, sehingga kami sukacita membantu menolong orang-orang di keluarga, teman-teman, maupun mau ambil bagian pelayanan di gereja. Tuhan pimpin kami, jaga kami, supaya hidup kami benar-benar berguna bagi banyak orang, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, berguna bagi gereja, pun juga nusa dan bangsa. Tuhan memampukan kami lewat kekuatan kuasa. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik diminta untuk menghafalkan ayat Roma 12 pada pasal yang kedua bagian B saja. Nanti yang sudah hafal dikirim melalui WA. Dadah, Tuhan memberkati. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian berani tampil beda. Sambil pakai gerakan ya. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Lausa Ibrahim. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.